Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian dalam sehat semua ya. Kita bertemu lagi di video saya yang kedua pada materi sistem gerak pada makhluk hidup ya. Nah ya, kalau yang sekarang itu part yang kedua. Kalau yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang rangka dan tulang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renta Simanjuntak. Adik-adik di rumah boleh follow Instagram saya juga ya, di @rr_natalia. Sebelum kita lanjut ke materi, adik-adik jangan lupa di video saya di subscribe ya, karena subscribe gratis. Dan jangan lupa klik tanda lonceng. Baik, anak didik kami, sekarang kita akan masuk ke materi sistem gerak pada makhluk hidup part yang kedua ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke materi persendian atau artikulasi, atau bahasa umumnya adalah hubungan antar tulang ya. Nah, berdasarkan ada tidaknya gerakan, persendian itu dapat dibedakan menjadi ada sendi mati atau nama lainnya sinartrosis, ada sendi kaku, nama lainnya amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, ada sendi mati. Anak didik kami silakan perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya. Nah, kalau sendi mati atau sinartrosis, itu merupakan persendian pun hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Nah, pada gambar di situ ada serabut-serabut penghubung tulang tulisannya ya. Nah, sehingga tidak dapat digerakkan. Contoh sendi mati terdapat pada hubungan antar tulang tengkorak. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, sendi kaku atau nama lainnya adalah amfiartrosis. Oke. Tetap diperhatikan ya, tetap konsentrasi ya. Nah, kalau sendi kaku itu merupakan persendian ataupun hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, sehingga memungkinkan gerakan secara terbatas. Nah, di video saya yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang kartilago itu apa. Kartilago itu adalah tulang rawan, masih ingat ya? Nah, kemudian sendi kaku itu contohnya terdapat pada sendi antar ruas tulang belakang, kemudian sendi antara tulang rusuk dan dada, serta sendi antara tulang betis dan tulang kering. Itu untuk sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, kemudian kalau sendi gerak atau diartrosis itu merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Jadi tidak dihubungkan oleh jaringan ikat ya, sehingga tulangnya dapat digerakkan secara bebas. Nah, lihat perhatikan gambar. Sendi gerak di situ ada 5 ya. Ada sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Saya mulai dari sendi putar. Oke, lihat gambar. Nah, kalau sendi putar, perhatikan gambar. Ujung tulang yang satu, dia mengitari ujung tulang yang lain, sehingga memungkinkan gerakannya dapat memutar. Nah, contohnya itu adalah sendi antara tulang atlas dan tulang aksis, yang memungkinkan kepala kita dapat berputar ke kiri dan ke kanan. Itu dia untuk sendi putar. Nah, kemudian yang kedua ada sendi engsel, ya. Kalau sendi engsel itu salah satu tulangnya hanya dapat digerak itu ya, sendi yang salah satu tulangnya itu yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Nah, kalau sendi engsel ini sebenarnya mirip dengan engsel pintu. Oke? Jadi kalau engsel pintu kan hanya dapat bergerak ke satu arah gitu. Nah, kalau sendi engsel ini terdapat pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Oke? Nah, kemudian yang ketiga untuk sendi pelana. Kalau sendi pelana itu kedua ujung tulangnya membentuk sendi berbentuk pelana ya dan berporos dua. Sehingga mirip gerakan orang yang menunggang kuda, boleh dilihat seperti gambar. Nah, contohnya itu terdapat pada sendi tulang ibu jari serta antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Itu dia. Kemudian yang keempat ada sendi peluru. Oke, lihat gambar sambil diperhatikan gambarnya. Sendi peluru itu
merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, ya. Nah, pada sendi ini kedua ujung tulang berbentuk mangkuk, jadi berbentuk mangkuk dan bonggol, gitu ya. Nah, contohnya itu adalah sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta contohnya lagi terdapat pada tulang paha dan gelang panggul. Itu dia untuk jenis-jenis persendian ya. Baik, tadi adik-adik kami sudah belajar, sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis persendian serta contoh-contohnya. Nah, seperti biasa di video saya akan selalu ada untuk latihan soal. Nah, di sini ujian kompetensi 1-2. Silakan adik-adik kami mengerjakannya. Jadi di sini ada 5 bagian tulang yang saling berhubungan. Nah, tulis di sebelah kanan nama sendinya ya. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis otot ya. Nah, berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perhatikan gambar. Di situ ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, untuk tabel di bawahnya, silakan boleh nanti dibaca untuk masing-masing perbedaan ketiga otot ya. Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, untuk otot polos itu dia berinti satu, kemudian bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing. Nah, kemudian otot polos itu bekerja secara tidak sadar ataupun otonom, bekerja secara lambat dan tidak cepat lelah, ya. Nah, otot polos ini terletak di organ-organ dalam tubuh, misalnya ada pada organ pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Nah, itu dia. Oke, yang kedua, di situ ada otot jantung. Perhatikan gambar. Nah, kalau dari gambar kita bisa lihat bahwa otot jantung itu dia mempunyai inti yang banyak dan letaknya di tengah. Kemudian otot jantung itu pasti terletak di jantung ya. Nah, bentuknya adalah dia bentuknya serabut lurik dan bercabang dan dia bekerja secara otonom. Itu dia. Kemudian untuk otot lurik, kita perhatikan lagi gambar. Nah, untuk otot lurik, dia itu memiliki garis gelap dan terang, sehingga disebut dia otot seran lintang. Garis terang dan gelapnya itu kan melintang ya. Nah, kalau garis gelap dan terang itu disebut aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin ini merupakan komponen penggerak otot, itu dia. Nah, kalau otot lurik, dia bentuknya itu memanjang ataupun silindris ya, dan ujungnya tumpul atau serabut. Kemudian inti selnya, dia otot lurik itu memiliki inti sel yang banyak, tapi dia letaknya berada di tepi. Itu dia tentang jenis-jenis otot. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi otot bagi manusia ya. Yang pertama, sebagai alat gerak aktif. Nah, itu sudah pernah Ibu jelaskan di video saya yang pertama. Itu dia bahwa otot sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai penyusun organ-organ tubuh. Yang ketiga, dapat menstabilkan sendi. Dan yang keempat, dapat menghasilkan panas. Ya. Nah, kemudian pada tabel sebelah kanan, kita boleh perhatikan di situ ada gangguan dan kelainan pada tulang, pada persendian, dan pada otot. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah gangguan pada tulang, yaitu skoliosis. Skoliosis sengaja saya buat ada gambarnya yang di sebelah kiri bawah. Nah, kalau skoliosis itu adalah kondisi tulang belakang bagian punggung. Ya, jadi perhatikan tulang belakang bagian punggungnya dia membengkok ke arah kiri atau ke kanan. Oke, itu namanya skoliosis. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kebiasaan posisi duduk yang salah. Kemudian bisa jadi karena struktur tulang belakang yang abnormal atau kaki tidak sama panjang dan kelumpuhan otot bisa ya. Itu untuk skoliosis. Yang kedua, ada lordosis. Nah, kalau lordosis itu adalah kondisi tulang belakang bagian punggungnya dia membengkok ke depan. Jadi ini kalau lordosis dia tulang belakang bengkok ke depan gitu ya. Nah, keadaan itu dapat disebabkan oleh penyakit tuberkulosis pada tulang dan
ada namanya osteomalacia. Kalau osteomalacia itu yaitu tulang tidak keras karena kurang kalsium pada saat pembentukan tulang. Kemudian yang ketiga ada gambar kifosis, ada lihat di depan. Nah, kalau kifosis itu kebalikan dari lordosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Jadi dia bengkok ke belakang gitu ya. Nah, hal ini dapat terjadi apabila kita sering duduk di kursi dengan meja yang terlalu rendah. Nah, kalau kifosis juga umum terjadi pada orang yang sudah lanjut usia yang mengalami osteoporosis. Oke. Yang keempat, kelainan pada tulang ada di situ fraktura. Kalau fraktura itu patah tulang. Nah, yang kelima ada osteoporosis. Kalau osteoporosis itu gini, kondisi saat tulangnya udah rapuh atau menjadi rapuh. Kenapa? Karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Nah, biasanya kalau osteoporosis terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, ya. Kemudian yang keenam ada rakitis. Nah, rakitis itu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulangnya tidak sempurna. Itu dia. Nah, kalau gejala penyakit rakitis ini biasanya adalah kaki bengkok berbentuk O ataupun X, ya. Oke, anak didik kami sekarang kita lanjut ke gangguan dan kelainan pada persendian. Di situ ada 5 ya. Nah, yang pertama adalah artritis eksudatif. Nah, saya jelaskan, kalau artritis eksudatif itu adalah radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi dan bernanah. Oke, itu untuk artritis eksudatif. Yang kedua, ada artritis Zika. Nah, kalau artritis Zika itu radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering, ya. Nah, yang ketiga ada namanya dislokasi. Kalau dislokasi dia sendinya bergeser dari kedudukan semula. Kenapa? Bisa karena jaringan ligamennya sobek, ya. Kemudian yang keempat di situ ada terkilir. Kalau terkilir itu sendinya tidak bergeser, tetapi dia adalah ligamennya tertarik ke posisi yang tidak sesuai. Itu dia. Kalau dislokasi tadi sendinya yang bergeser ya dari kedudukan semula. Kemudian yang kelima ada ankilosis. Kalau ankilosis itu persendiannya seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan, itu dia. Kemudian di sini kita lanjut ke gangguan dan kelainan pada otot. Nah, di situ ada 5 juga. Yang pertama ada namanya atrofi. Oke. Nah, kalau atrofi itu kondisi ototnya mengecil sehingga dia ototnya tidak kuat untuk melakukan gerakan. Itu untuk atrofi. Nah, yang kedua ada hipertrofi. Kalau hipertrofi itu kebalikan atrofi ya. Kalau hipertrofi ototnya membesar. Nah, yang ketiga ada kram. Kram itu kalau sering kita dengar itu kejang otot ya. Nah, penyebabnya biasanya adalah ke cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Itu dia kalau kram. Nah, kemudian ada tetanus. Kalau tetanus itu penyakit disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani namanya. Nah, gejala penyakit ini adalah otot itu terus-menerus berkontraksi. Itu kalau tetanus. Yang kelima, yang terakhir ada myasthenia gravis. Kalau myasthenia gravis itu keadaan otot yang melemah secara bertahap sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Baik, sekarang kita lanjut ke upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, sebenarnya ini poin pentingnya ya. Nah, yang pertama, upaya apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita dapat berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari ya. Sesuai dengan saran dari orang kesehatan, biasanya disarankan kurang lebih 15 menit setiap hari, itu sangat bagus. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, karena tadi kalsium itu bagus untuk tulang ya. Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah, yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduknya dengan cara yang benar, supaya tadi kelainan pada tulang, tadi kita udah sebutkan di sebelumnya, supaya itu tidak terjadi ya.
Nah, kemudian melakukan olahraga secara teratur, itu harus. Nah, yang terakhir adalah memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Oke, anak didik kami, itu dia tadi kita sudah belajar tentang persendian dan otot, serta kelainan-kelainan pada tulang, pada otot, dan pada persendian ya. Nah, sekarang kita sudah mengakhiri materi kita. Sampai bertemu lagi di video saya yang berikutnya di materi yang baru. Tetap semangat, walaupun harus belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, salam sehat.